Nah, maka kalau ada duit itu keluarkanlah sekarang. Disimpan duit banyak-banyak di bank. Simpan. Datang asam urat, datang jantung koroner, datang diabetes meletus, datang darah tinggi, mati. Ada duit itu dibawa mati? Tinggal. Baju koko kesayangan tinggal. Jam tangan tinggal. Cincin tinggal. Peci tinggal. Digulung pakai kain macam dodol. Mati. Ibu-ibu yang selalu menyimpan gelang, subang, anting, rantai, gelang kaki, giginya pun emas. Begitu meninggal dunia, datang laki membawa obeng. Malam-malam dicongkel. Habis untuk modal kawin sekali lagi. Ini saya ceramah nih, saya tak pandai, saya basa-basi terus terang aja. Oleh sebab itu maka yang akan kekal dibawa mati adalah siapa yang mewakafkan tanah masjid ini dulu. Siapa yang mewakafkan Sunda Pelapon ini. Siapa yang mewakafkan kipas angin yang bagus ini. AC di sini tak usah karena jendelanya banyak betul. AC di sini artinya angin cepat. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong Ustaz Somad nih ceramah sedekah, Ustaz ngasih berapa? Saya tidak dikasih tahu tadi bahwa ini ada acara sedekah. Maka dompet tinggal. Saya kasih tahu dari awal. Oh, Masjid Al-Makmur tidak lagi pakai kotak, tapi langsung ke nomor rekening Bank Riau Kepri atas nama Masjid Baitul Makmur 1402 00352 atas nama Masjid Baitul Makmur 1402 00352. Pokoknya ibu-ibu nanti apapun pengajiannya di sini, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, menyambut Ramadan, halal bihalal, jangan lupa lagu Yadana Yadana. Saya diundang ceramah ke satu daerah. Saya tengok kebun sawitnya luas. Saya tanya, ini yang punya berapa orang Pak? Satu orang. Wah ya. Saya tengok kebun karet lagi. Ini yang punya karet siapa? Satu orang. Saya tengok pula ruko di tepi jalan. Ruko. Siapa yang punya Pak? Satu orang. Jadi sawit, karet sama ruko ini punya berapa? Satu orang. Mana dia sekarang? Mati. Tinggal semuanya. Ada dia bangun masjid? Tak ada. Kenapa masjid yang saya tanya? Andai ada dia bangun masjid, ada orang sholat berjamaah, mengalir keran air satu hari berapa kali? Belum lagi orang yang singgah buang air kecil, buang air besar. Belum lagi orang yang singgah sholat duha, sholat tahajud, iktikaf, witir, mengalir pahala. Ada dibangunnya masjid? Tak ada. Kedua yang saya tanya, ada dibangunnya MDA? Kalau ada dibangunnya MDA, anak-anak sore belajar Iqra, mengalir pahalanya. Ada dibangunnya MDA? Tak ada. Lalu harta yang banyak itu apa dibawanya? Tak ada Pak Ustaz. Apa kerja dia selama ini? Bebini. Bini berserak. Apa hasil dari bini yang banyak tadi? Anak. Ada anaknya jadi ustaz, penceramah, menerangi umat. Tak ada. Lalu anaknya apa? Dua Pak Ustaz. Satu jadi hantu, satu setan. Tak ada anaknya yang sekolah agama. Karena dia asyik mengurus dunia. Maka Bapak Ibu camkan, aku akan membuat 3. Masjid, sekolah MDA, dan menyekolahkan anak sekolah agama. Itulah yang kekal abadi.
Bangun anak kita tengah malam, dibentangnya sajadah, usolli sunnata tahajud rakaataini lillahi ta'ala, berdoa dia, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalirlah pahalanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kaya-kaya terbuka pintu hatinya membeli beberapa sak semen masjid ini, insyaallah. Dari bunyi aminnya tak yakin. Mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu yang punya kekuasaan, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, anggota legislatif, terbukalah pintu hatinya untuk menolong masjid ini, insyaallah. Baik yang sudah jadi maupun calon, insyaallah. Biasa calon-calon itu banyak duitnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad, ini kan rumah Allah, kenapa kita mesti tolong? Allah itu kan maha kuasa. Katanya Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Kita bukan menolong masjid. Kalau engkau bersedekah Pak 100 sak semen, kau bukan menolong masjid, tapi kita sedang menolong siapa? Siapa yang bersedekah sekarang? Dia sedang menolong dirinya sendiri. 1 sak semen berapa sekarang? Hah? 60.000. Wah, banyak juga ya. Kalau ada bapak bersedekah tas isinya duit dibelikan kepada Dempul Cat, ia sebetulnya bukan menolong masjid. Karena kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang nanti di akhirat bernaung di bawah sodakoh. Tak ada orang mati bawa tenda, walaupun dia tukang tenda. Di akhirat tidak ada atap, karena atap ditumbang semuanya. Lalu di akhirat itu atap yang bernaung ada tenggelam sampai ke leher, saking panasnya keringat bercucuran. Ada yang tenggelam sampai ke kepala, tapi ada orang yang tak berkeringat karena dinaungi. Yang menaungi kita itu kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, kita akan bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu bersedekah untuk Masjid Baitul Ma'mur 100 juta, nanti di akhirat temboknya tebal, atapnya macam inilah. Ini 100 jutaan. Kalau 10 juta, ini Sunda pelapon. Kalau 1 juta, triplek 2 biji. Kalau 10.000, Riau Pos 2 lembar. Kalau 2.000, MX. Kalau 1.000 perak, karton. Nah, tergantunglah pilih paket yang mana. Sudah saya kasih gambarannya di akhirat nanti. Ustaz Somad pilih yang mana? Saya nyampaikan aja. Saya kirimkan nanti ke Pak Mahmud. Jangan ragu. Saya kirim nanti. Cuman jangan pula habis nih tanya Pak Mahmud. Habis pengajian tanyanya Pak Mahmud. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam. Ustaz Somad ngasih berapa? 100.000. Ustaz triplek itu. Itu membalikkan senjata kawan namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tolong masjid ini, membelikan semennya, membelikan dempulnya, membelikan catnya, bukan menolong Masjid Baitul Ma'mur, tapi sedang membangun atap tenda di akhirat. Ini otak kita ini mesti diluruskan. Mindset, main otak, setting. Disetting otak ini. Jangan sangka aku nolong masjid, aku nolong anak yatim, aku nolong fakir miskin. Bukan, kau salah. Otakmu sungsang. Main otak set. Banyak juga orang mindset, main otak set setan, mindset otak setan. Mindset otak mesti diluruskan. Aku bukan menolong masjid, aku bukan menolong fakir miskin, aku sedang menolong diriku sendiri pada saat anak bini tak bisa menolong di akhirat. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Sedang bini besar aja tinggal, apalagi bini kecil. Kalau satu besar satu kecil, dua-duanya tinggal.
Terkejut Ustadz dari Malaysia. Beliau datang dari negeri kerajaan Perak. Sampai ke sini terkejut dia dengan ceramah. Wah, tajam ceramah Ustadz ini. Kalau cerita duit memang gitu Ustadz. Kalau cerita sabar baru kita lembut. Bapak Ibu, pengajian kita petang ini tentang sabar. Anak gadis kita dilarikan orang, sabar. Laki kita dibawa orang, sabar. Itu bukan sabar, bongak. Nah, jadi nanti kalau ada yang bersedekah Pak Mahmud, jangan sangka dia menolong masjid rumah Allah. Kalau ada yang berniat menolong rumah Allah, dia sedang menghinakan Allah. Allah Maha Kaya. Andai tak ada satupun yang bersedekah, jadi juga masjid ini, kita sedang menolong diri kita sendiri. Itu yang pertama. Sampai berapa Ustaz ceramah? Tergantung. Nampak saya ada menguap 2 orang, berhenti saya. Tadi saya mulai ceramah ini jam 4.15. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. 5.15 berhenti, stop. Ada pertanyaan, kasih kertas, saya jawab. Habis itu kita baca doa. Habis itu kita pulang. Dan ada kabar gembira, malam ini ada makan bersama di rumah masing-masing. Nah, jadi tadi yang pertama tadi, sedekah itu gunanya untuk membangun atap, membangun tenda di akhirat. Yang kedua, man yaksu musliman sauban, siapa yang memberi kain. Ibu yang dulu mengasih kain tirai warna hijau muda, hijau pucuk pisang itu maka apa kata hadis? Kana fi zimmatillah, dia dalam lindungan Allah. Madaman alaihi khirqah, sampai kain itu tinggal sepotong. Jangan sedekah kain lagi, udah ada. Yang pula habis ni asik bersedekah kain. Siapa yang bersedekah mukena, itu dalam kotak kaca itu ada mukena. Maka mukena tak tahu, telekung. Maka dia dalam lindungan Allah. Sampai kapan? Sampai mukena itu lapuk. Itulah maka banyak orang bersedekah kain. Cuman kadang udah dekat-dekat pilek nih, kainnya tertulis di ujung, coblos nomor. Ustaz kok tahu? Saya dapat. Selalu saya dapat, tapi tak pernah saya pakai. Kenapa tak Ustaz pakai? Pernah saya sholat, pas di depan saya itu pakai kain itu. Allah, nampak di ujung, lawan politik. Maka tak pernah saya pakai. Kalaupun mau dipakai, buatlah angka itu di atas, digulung di atas. Karena nampak kawan, hilang konsentrasi dia. Padahal biasa selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaman. Sejak itu enggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain. Awak berfoto biasa, coblos nomor 1. Dia enggak, 2. Nah ini, oleh sebab itu maka yang bersedekah kain. Jadi Ustaz Somad, kalau ada orang bersedekah kain kita ambil. Mana boleh? Yang ada kan tolak bala, tolak kain ada? Mana ada? Ambil. Kalau yang bagus pakai, yang tak bagus kasih fakir miskin. Mana boleh gitu Pak Ustaz? Kalau kita bersedekah, sedekahkanlah yang paling kita sayang. Siapa yang bersedekah pakaian, celana, baju, kain, telekung, jilbab, karpet, maka dia dalam lindungan Allah sampai kain itu tinggal sepotong. Ustadz, kami ini di panti asuhan Pak Ustadz, tolonglah Ustadz kirim kain wadimor. Ada yang mau WA saya. Saya bilang, kau tahu saya dapat wadimor dari mana? Itu TV One. Setiap acara TV One wadimor, setiap TV One wadimor. Rupanya dihitungnya, satu acara 5 kain, satu acara 5 kain, satu acara 5 kain. Saya bilang, kau datang ke rumahku, kau buka lemariku, kain itu tak ada lagi. Karena tak pernah sampai ke rumah, saya bagikan semua ke fakir miskin. Karena itu bukan kain saya, itu kan kain orang.
Waktu acara Ramadan kemarin, hari Senin baju hijau, hari Selasa baju coklat, hari Rabu baju hitam, hari Kamis baju ungu, hari Jumat baju pink. Ramai warna baju waktu acara TV. Begitu selesai syuting, dibawa orang tuh ke Jakarta balik. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Apa artinya? Jangan disimpan kain sampai penuh lemari. Kain cukup 5 saja. Pakai pagi, pakai petang, pakai siang, pakai malam, pakai duduk santai. Kalau ada 3 bagus, 5. Tapi sampai kain penuh lemari untuk apa? Balik dari sini nanti ambil kain-kain itu, serahkan ke panti asuhan, antarkan ke panti jompo. Bapak balik dari pasar Ramayana, dibawanya baju 2 biji. Abang apa itu bang? Baju. Berapa biji? 2. Kenapa beli 2? Anak kita kan 1. Kenapa beli 2? Ada anak yatim di belakang. Sebaya sama anak kita. Aku mau bersedekah kain. Yang membeli bapak, ibu yang ngantar pergi kontak. Jangan bapak ngantar. Nanti bapak yang ngantar, mak anak yatim itu cantik pula. Nah, berkelahi gara-gara itu. Saya kalau ceramah ini harus detail. Dari mulai dalilnya, sampai teknisnya, sampai juklaknya, sampai SOP-nya. Standar operasional pengantaran kain.